1 Juni 2021. Hari ini adalah hari lahir Pancasila. Hari ini 1 Juni Soekarno berpidato pada sidang BPUPKI. Hari ini pula Bung Karno telah melahirkan Pancasila. Dan pada tanggal 1 Juni ini Soekarno mengatakan, apabila 5 dasar Pancasila ini diperas menjadi 3, maka akan lahirlah sosionasionalisme. Yang kedua sosiodemokrasi, dan yang ketiga ketuhanan. Kemudian apabila ketiga nilai ini diperas lagi, maka lahirlah apa yang disebut oleh Bung Karno sebagai gotong royong, yang hari ini menjadi identitas, menjadi spirit dari seluruh rakyat Indonesia, lebih-lebih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan untuk Gorontalo, gotong royong ini disebut Huyula. Jadi Huyula ini adalah sebuah sikap kebersamaan, saling membantu, saling menghargai. Dari situlah cita-cita kesejahteraan, keadilan itu terwujud. Kalau dalam konteks saya sebagai Wakil Bupati Gorontalo Utara, saya menerjemahkan apabila Bung Karno melihat apa yang dia sebut sebagai Trisila yang tadi, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan, maka dalam praktek mengaktualisasikan nilai-nilai ini, saya merumuskan apa yang saya sebut sebagai tridiologi kekuasaan. Yang pertama, yaitu kekuasaan yang adil dan beradab. Bahwa kekuasaan yang kita emban sebagai pemimpin bukanlah untuk memperkaya diri, bukanlah untuk menekan rakyat, bukan untuk memeras aparatur, tetapi benar-benar untuk menciptakan keadilan dan keadaban. Adil dan beradab adalah dua hal yang sangat penting. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi wan dia adili, susah rakyat ya, bantuan-bantuan, cuma orang lain yang mau dapat, ada yang sudah berlebihan, ada yang belum dapat sama sekali. Begitu juga dengan pelayanan. Itu terjemahan dari kekuasaan yang adil dan beradab. Kemudian yang kedua, kekuasaan yang indah dan harmoni. Nah, seperti alam ini, keindahan ini harus kita jaga. Keindahan ini harus kita rawat. Karena ini adalah kelangsungan hidup kita. Untuk kesehatan kita. Bukan hanya itu, juga tempat wisata ya. Jadi adik-adik ya, ini juga semuanya jadi tempat wisata, bisa selfie, bisa macam-macam ini untuk kesejahteraan anak-anak muda, bisa sebagai aspek keindahan dan juga sesuatu yang harmoni, sesuatu yang padu. Nah, kekuasaan harus selalu mendorong itu. Dan yang ketiga, yaitu kekuasaan yang spiritual dan saintifik. Artinya, itu tidak mau mati, ya. Kita ini mati, kita punya jiwa, kita punya ruh. Makanya kekuasaan ini harus kita manfaatkan untuk mendorong supaya orang mencintai dirinya sendiri, yaitu sesuatu yang ada pada dirinya, yaitu unsur rohani atau spiritual. Dan yang kedua, saintifik. Saintifik itu artinya harus berbasis ilmu pengetahuan, ya. Jadi harus belajar adik-adik. Harus belajar ya. Harus ibadah, kemudian belajar, itu adalah hal-hal yang tidak boleh kita lupakan. Nah, kalau kesemua ini kita lakukan, maka berarti kita sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita, baik sebagai pemimpin maupun sebagai masyarakat. Dan yang ketiga, kalau Bung Karno bisa menurunkan Trisila itu menjadi Ekasila atau gotong royong, maka saya bisa menurunkan dari tridiologi kekuasaan kepada satu konsep pemerintahan, yaitu konsep ceria. Apa itu ceria? Itu adalah sikap kita dalam memerintah.
yaitu harus dengan kecerdasan. C itu cerdas. Kemudian E empati. Kemudian R itu ramah. Kemudian inovatif. Dan yang terakhir amanah. Maka inilah yang menjadi tugas kita, menjadi tugas pemimpin di semua kalangan. Jadi pemimpin rumah tangga, ileng ya, jadi semua. Jadi kalau nilai-nilai ini kita laksanakan, maka mudah-mudahan ini menjadi satu bentuk aktualisasi daripada pelaksanaan nilai-nilai luhur yang ada dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ada yang ingin bertanya? Ada, Pak. Oke, silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya, kenapa hari lahirnya Pancasila itu Pak nanti sekarang diperingati? Kenapa tidak dari dulu-dulu? Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang sejak tanggal 1 Juni 1945, ketika Bung Karno pidato pada sidang BPUPKI, nanti pada tahun 2016 keluar keputusan Presiden nomor 24 yang menetapkan bahwa 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Itu jawabannya Pak Imam. Oke. Masih ada yang ingin bertanya? Ada, Pak. Oke, silakan. Pertanyaan saya, apa ada pejabat bisa datang di tempat begini untuk bertemu dengan masyarakat? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan Isran luar biasa. Apa ada pejabat atau apa boleh pejabat bertemu dengan masyarakat di tempat seperti ini? Menurut saya ini belum apa-apa Isran. Yang dilakukan oleh Bung Karno justru luar biasa. Jadi pada tahun 1920-an berkeliling di desa-desa di Bandung, lalu dia bertemu dengan seorang pemuda di sawah. Lalu dia tanya, "Ini siapa? Mengapa kamu ada di sini?" "Ya, saya menjaga sawah. Ini sawah kami turun-temurun. Apa sawah ini cukup untuk kehidupan kalian? Cukup untuk makan dan minum dari kami sekeluarga." Ternyata dari sini kemudian Bung Karno dapat ide bahwa rakyat Indonesia yang masih lebih banyak orang miskin, yang lebih banyak kaum yang tertindas, kalau begitu saya akan memberi nama rakyatku sebagai kaum marhain. Artinya seperti pemuda, petani yang miskin, yang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Maka yang dilakukan oleh Bung Karno adalah pelajaran bagi kita bahwa memang kita harus banyak turun ke desa, turun ke masyarakat, turun bertemu dengan petani, nelayan. Kenapa? Dari situ akan muncul ide, akan muncul inspirasi seperti Bung Karno yang merumuskan sebuah ideologi yang disebut ideologi Marhainism setelah bertemu dengan seorang petani. Mudah-mudahan semakin banyak pejabat ini turun ke rakyat, makin banyak juga inspirasi ide yang akan muncul untuk memajukan masyarakat. Kita semua bangga dengan Pancasila, karena Pancasila adalah sebuah pandangan hidup dasar negara yang mampu menyatukan dan mengharmoni seluruh perbedaan yang ada di bangsa ini. Mudah-mudahan dengan spirit, mudah-mudahan dengan semangat hari lahir Pancasila ini, kita semua makin kompak, kita semua makin bergotong royong, kita semua makin huyula di dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai warga Indonesia tercinta. Pancasila itu Indonesia. Indonesia itu Pancasila. Merdeka! Merdeka!